Yesus sahabat yang luar biasa, biar setiap kami menikmati Engkau, pribadi yang luar biasa. Yesus namanya. Setiap kami Tuhan pagi hari ini, kami rindu pengalaman-pengalaman yang indah bersama. Amin, haleluya. Kami nikmati Engkau pribadi yang mengasihi kami. Engkau adalah kasih itu. Dan setiap kami pagi hari ini juga belajar tentang kasih. Kasih yang berasal daripadamu, kasih yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu pagi hari ini di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang pagi hari ini, ketika kami datang membawa masalah, persoalan, pergumulan hidup, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa, Yesus yang dahsyat. Engkau yang akan menjawab setiap pergumulan kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Karena jam-jam ini Tuhan kami persembahkan sepenuhnya kepada-Mu. Kuasai ruangan ini Tuhan, kuasai hati kami. Tidak ada pekerjaan kuasa kegelapan yang akan merampas benih firman-Mu. Karena tempat ini sepenuhnya Tuhan kami dedikasikan kepada-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Iya, di minggu yang kedua ini kita masih akan berbicara tentang Yesus sebagai sahabat yang baik, yang mengasihi kita semua. Kalau minggu lalu sebagai sahabat Tuhan Yesus memberitahukan banyak hal-hal yang mungkin kita belum tahu, dikasih tahu karena kita adalah sahabatnya. Tetapi pada pagi hari ini saya rindu sebagai sahabat. Tuhan mengatakan kalau kamu kepingin menjadi sahabatku, kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Coba kita akan buka bersama-sama pada pagi hari ini Yohanes 15. Ayat tema kita di bulan Desember ini ya. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Setelah itu kita baca ayat 12 dan 13. Yohanes 15 ayat 14, kemudian ayat 12 dan 13. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya ulang lagi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba kita baca yang ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Syarat untuk menjadi sahabat Yesus adalah kita melakukan perintahnya. Dan perintahnya dikatakan yaitu supaya kita saling mengasihi. Memang tidak mudah. Kalau kita berbicara tentang kasih, kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita itu mah gampang. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang gak baik sama kita, orang yang melukai hati kita, orang yang menyakiti hati kita, rasanya susah, butuh pengorbanan yang luar biasa. Tetapi itu yang pagi hari ini Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Karena Tuhan Yesus sendiri, Dia adalah pribadi yang memberikan teladan buat kita ketika Dia berbicara tentang kasih, ketika Dia berbicara tentang mengampuni, ketika Dia berbicara tentang pengorbanan, Dia melakukan itu semua. Tuhan Yesus punya 12 murid. Satu murid kepercayaan yang bernama Yudas itu menjual dia. Bayangkan kalau kita punya orang kepercayaan, gak gampang ya kita mendapatkan orang kepercayaan. Kalau kita di perusahaan atau kalau kita di pelayanan atau di mana mencari orang yang dipercaya
percaya itu susah. Nah, Yudas itu adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan, tetapi Yudas sendiri orang yang dipercaya itu menjual gurunya. Coba bayangkan kalau itu di posisi kita, pasti kita mengalami sakit banget karena orang yang kita percaya. Harusnya orang itu menolong kita, tetapi orang itu menjual. Itu dilakukan oleh Yudas. Dan Yesus mengalami seperti itu. Bukan itu saja. Dia punya 3 murid inti, Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan salah satu dari murid intinya yang bernama Petrus itu juga mengkhianati. Waduh. Orang-orang inti yang harusnya ada di dekat Yesus, tapi orang-orang inti itu juga mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya, Dia tetap menyatakan kasih itu kepada Petrus, sekalipun Petrus merasa hari itu dia sudah mengkhianati gurunya. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, kalau kita baca di Yohanes itu ya, ketika murid-muridnya ada di danau, Tuhan Yesus menyediakan roti, menyediakan minuman buat mereka. Sekalipun Yesus mengalami apa yang namanya dikhianati, tetapi Yesus tetap menyatakan kasih itu kepada muridnya. Bahkan dia ngomong kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Itu satu pengalaman yang hidup. Bahkan kalau kita lihat ketika Yesus ditangkap, 12 muridnya, minus Yudas karena Yudas sudah pergi duluan ya, itu semua firman Tuhan katakan meninggalkan Yesus. Mereka melarikan diri. Yesus mengalami seperti itu semua. Tetapi Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Karena apa? Ketika kita lihat setelah Yesus bangkit, murid-murid menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalam perjalanan itu Yesus terus tidak balas dendam. Yesus tidak terus akhirnya membuang murid-muridnya. Enggak. Tapi Yesus tetap merangkul mereka dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, hari ini kita juga belajar tentang kasih. Karena tadi dikatakan, kalau kamu mau menjadi sahabatku, ya kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan. Tuhan merintahkan apa? Kita saling mengasihi. Enggak mudah, tetapi mari bersama-sama hari ini kita belajar tentang kasih. Apalagi di bulan Desember ya, makna kasih itu begitu kental banget. Kita mungkin di lagu-lagunya juga lagu-lagu menceritakan tentang kasih Yesus yang luar biasa. Mungkin di rumah kita juga pasang pohon Natal seperti itu, kita nyalain lagu juga, semuanya tentang kasih. Tetapi pertanyaannya, adakah kasih itu di dalam hidup kita? Ataukah kasih itu hanya sebatas lip service saja, hanya ngomong aja, aku mengasihi kamu, tapi nggak ada buktinya, nggak ada actionnya. Nah, mari pagi hari ini, kalau kita mau belajar menjadi sahabat Yesus, kita harus belajar melihat teladan Yesus. Dan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Yang pertama, yang harus kita kasihi siapa? Gak usah orang jauh-jauh, pasangan kita. Ya kan, ini sebagian ada yang berpasangan, sebagian ada yang belum. Yang belum, yang jomblo, ya udah didengerin aja. Besok-besok kalau sudah menikah, nah itu baru dipraktekkan. Jangan dipraktekkan sekarang, karena kan belum married. Jadi firman Allah itu tetap buat kita semua. Yang sudah menikah, firman itu bisa kita lakukan. Yang belum menikah, firman itu jadi pelajaran buat kita. Kita punya pengetahuan sehingga kita mengerti. Yang pertama, kita harus mengasihi pasangan kita. Kita lihat satu kisah di dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian 25 ayat 21 tentang Ishak dan Ribka. Kejadian 25 ayat 21, demikian bunyinya, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, ketika saya membaca firman ini, saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Karena Ishak sebagai suami, dia mau berdoa buat istrinya. Dan istrinya merasa nyaman ketika dia punya pergumulan, ketika dia punya masalah, dia tidak lari ke orang lain, tetapi dia bawa itu kepada suaminya. Dan suaminya berdoa.
Nah, saya harap juga di tempat ini bapak-bapak, para suami-suami juga berdoa buat siapa? Istri. Buat istrinya, bukan buat istri orang lain. Buat istri orang lain juga ada apa-apa supaya bertobat, tapi berdoa buat istri kita, buat suami kita, buat pasangan kita. Apa sih yang menjadi pergumulannya? Kita harus mendoakan. Istri-istri harus merasa nyaman ketika berada di dekat suaminya, bukan nyaman di dekat suami orang lain. Itu kan bahaya. Sekarang kan banyak kayak gitu. Kalau dekat suaminya nggak nyaman, tapi kalau dekat suami orang lain kok nyaman ya, kok beda ya, kok ada gereng kayak gitu ya. Nah, itu bahaya. Nah, Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini supaya kita saling mengasihi, dan yang pertama harus mengasihi pasangan kita. Ketika pasangan kita punya masalah, ketika pasangan kita punya pergumulan, kita harus mendoakan mereka. Bukan berarti orang menikah tidak punya masalah, karena dikatakan Ribka itu punya pergumulan, dan ketika dia punya pergumulan, suaminya berdoa buat istrinya. Waduh, saya ketika baca ini bukan saja suami yang berdoa, tetapi istri yang berdoa juga buat suaminya. Saya harap di sini istri-istri berdoa buat suaminya. Amin. Suaranya kok nggak kenceng? Amin. Amin. Istri-istri yang luar biasa, istri-istri yang berdoa buat suaminya. Ketika saya ingat kisah ini, saya ingat Pak Yaya. Hari ini Pak Yaya tidak bersama-sama dengan kita. Dari semalam, sebenarnya udah beberapa malam dia nggak bisa tidur ya. Rata-rata jam 2 malam itu udah mulai bangun, 2:30, 3 itu udah mulai bangun, dia mulai mengalami yang namanya kesakitan seperti itu ya, karena mungkin kondisi fisiknya juga udah semakin menurun, terus bengkaknya juga udah ke perut, kemana-mana, jadi dia mengalami kesakitan. Semalam juga begitu pulang dari tempat ini, waduh udah gak bisa tidur, karena HB-nya juga turun jadi 7, seperti itu ya. Terus seperti itu saya bilang, ayolah kita opnam. Dia bilang enggak. Kenapa? Ternyata dia nunggu saya harus khotbah dulu. Kamu harus tetap menyampaikan firman dulu. Udahlah, nanti besok saya bilang kalau opnam malam ini, besok saya tetap akan melayani. Tetap jangan nanti kamu capek. Sama aja saya juga nggak bisa tidur kan, dia juga kesakitan. Saya ambil air panas karena bengkak seperti itu. Tapi satu hal yang saya lihat, dia masih memikirkan untuk pekerjaan Tuhan. Dia menahan sepanjang malam. Dia mengalami yang namanya kesakitan seperti itu. Kadang kalau sakit saya disuruh nyanyi, nah kan susah keluarnya itu nyanyi apa coba? Suruh nyanyi no lagu ini ya, saya nyanyi dengan susah. Terus sembahyang no, ya saya sembahyang. Pagi tadi juga gitu sebelum kita berangkat, perutnya udah semakin gede kayak gitu ya. Terus saya tempelkan muka saya di perutnya, saya sembahyang. Nah, saya ingat kisah ini. Ketika suami punya pergumulan, istri harus berperan berdoa buat suaminya. Kadang saya kepingin nangis, tapi ya sudah saya tahan-tahan, mata saya tak buka-buka gitu ya, supaya saya tidak nangis, supaya di depan Pak Yaya saya tidak nangis. Akhirnya tadi pagi dia udah nggak tahan, saya ngabari Pak Dedi, terus dia ke IGD, jadi sekarang saya tinggal di IGD sama Honda. Pak Dedi pergi ngambil hasil lab karena harus dilihat mau transfusi darah. Tadi pagi ketika Bu Maria tahu, Bu Maria langsung bilang, udah aku yang nemenin. Jadi Bunda juga biar bisa tenang gitu ya, menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau ada pasangan suami istri, ketika salah satu pasangannya itu punya masalah, jangan terus diomel-omelin, kamu sih karena kamu kayak gini-gini, makanya kamu seperti itu, kamu sih karena nggak nurut kayak gini-gini, makanya jadi seperti ini. Tetapi mari kita bawa, ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, ketika pasangan kita sedang menghadapi masalah, nggak usah disalahin, bawa aja di dalam doa. Berdoa pasti Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, dahsyat menurut cara Tuhan. Gak perlu kita ngomel, karena kalau ngomel malah sakit hati. Apalagi kalau yang sakit itu kan sakit badannya semua nggak enak, diomelin malah sakit hati. Doain aja, dilus-lus aja. Kadang saya juga kayak gitu, kalau sudah gak kuat, coba bayangin saya tidur seperti malam itu saya harus berdoa setengah 12 sampai jam 12. Habis itu jam 2 lebih dia udah mengalami yang namanya sakit, saya melek.
Sampai kadang ketika saya tidak kuat, saya berdoa dengan iman, mulut saya tempelkan di pinggangnya, di ginjalnya saya tiup, saya sembahyang, saya beriman. Tapi memang kehendak Tuhan yang jadi. Saya cuma berdoa. Beberapa hari saya gak berdoa minta ginjal baru, cuman saya menyembah. Tema ini kan bulan ini kita Yesus sahabat yang sejati, Yesus sahabat yang luar biasa. Saya cuma menyembah, saya katakan Tuhan berbicaralah, berbicaralah. Kadang kita sibuk kita berdoa, tetapi kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara, ya kan? Tapi hari itu 2 malam itu saya diam. Ketika saya sudah sembahyang, saya memberkati semua jemaat. Tuhan berbicaralah, berbicaralah Tuhan. Tanpa terasa saya merasakan yang namanya Yesus sahabat itu rasanya kayak memeluk, rasanya kayak tenang, enak di tengah-tengah suasana yang tidak enak. Tetapi ketika ada Yesus, itu suasana jadi luar biasa. Amin. Di kamar itu jadi enak. Saya tiba-tiba nangis, saya nggak ngerti nangis karena apa, tapi saya merasakan Yesus itu hadir. Nah, ketika kita punya pergumulan suami istri, namanya rumah tangga nggak selamanya mulus halus. Memang itu yang kita kehendaki, tetapi kadang di dalam perjalanan bukan itu yang terjadi. Tetapi ketika ada punya masalah, mari belajar seperti Ishak. Kita berdoa, mengambil sikap berdoa. Kalau kita mau menjadi sahabat Yesus, kita harus mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan perintahkan supaya kita saling mengasihi. Bukti saling mengasihi yaitu ketika pergumulan, masalah, persoalan dihadapi oleh pasangan kita, kita bawa dalam doa. Itu bentuk kasih. Memang bentuk kasih nggak selamanya dalam bentuk materi. Ketika kita mengasihi, kita kasih materi yang berlimpah. Tetapi ada bentuk kasih yang lain yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Yaitu ketika para suami atau para istri berdoa buat pasangannya. Itu pasti dirasakan, dinikmati oleh pasangannya. Nah, itu pengalaman yang baik. Dan jangan seperti Ahab dan Isabel. Kalau kita semua tahu di satu raja-raja, Raja Ahab, dia itu udah punya semuanya, tetapi dia masih kepingin yang namanya kebun anggurnya Nabot. Nah, ketika dia ngomong sama Nabot itu nggak ngasih karena itu warisan, gitu ya, itu nggak akan dijual. Namanya Ahab ini ngambek. Dia ngambek, dia murung, dia tidur tertelungkup, dia nggak mau makan. Kalau seperti itu, istrinya pasti ngomong dong, pasti tanya. Nah, Isabel tanya, kenapa Ahab kamu seperti ini? Dia mau habis sih, aku kepingin kebun anggur itu, tapi nggak dikasih sama Nabot. Ya udah, tenang aja, kamu makan, kamu tenang, aku yang ngurusin. Kalau yang positif itu istri yang hebat, tapi problemnya dia mengambil apa yang menjadi hak suami. Nah, dia mulai pakai skenario yang nggak benar. Dia mulai menulis surat atas nama Ahab. Dia mulai mengumpulkan tua-tua dan dia mulai memanggil Dursila untuk saksi palsu supaya Nabot ini dihukum. Akhirnya Nabot mati dan kebun anggurnya menjadi milik Ahab. Ini contoh yang tidak benar. Ada kalanya maksud istri itu baik, tetapi caranya salah. Itu Tuhan gak suka. Harusnya Isabel menjadi istri yang baik, dia akan kasih tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Tetapi karena cintanya, dia kompromi dengan dosa. Para istri, para suami, jangan karena kita cinta kepada pasangan kita mengorbankan nilai-nilai kebenaran. Beberapa minggu yang lalu, Pak Yaya, waktu minggu lalu ya, sempat cerita dan saya ada di sana, bagaimana ketika dia harus ikuti skenario yang ada untuk transplant, tapi karena Pak Yaya nggak bisa menipu dirinya gitu, dia nggak bisa bohong dan dia membatalkan sesuatu yang udah di depan mata, yang udah kelihatan mau jalan, dia nggak lakukan. Saya katakan, oh, saya mendukung kamu. Apa artinya sih kamu sehat, tetapi kamu nggak benar, melakukan satu kebohongan, tidak ada kebenaran di dalamnya.
lebih baik kamu tetap sakit, tetapi kamu tetap benar. Bukan berarti aku senang kamu sakit, enggak. Tetapi kalau kamu tetap mempertahankan nilai-nilai kebenaran, aku mendukungnya. Dan dia ngomong, iya Nana, aku nggak bisa kalau itu nggak sesuai dengan hati nuraniku. Iyalah, dari kecil kamu diajari benar, dari kecil kita ngajar anak-anak benar. Masa hanya karena masalah fisik kamu mengorbankan kebenaran? Dan saya mendukung langkah dia untuk tidak mengambil skenario yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya juga kembali ingat kepada Isabel. Harusnya Isabel itu memberitahu kepada suaminya kalau itu salah. Tetapi karena cintanya, karena dia lihat suaminya udah mulai nggak mau makan atau apa, sampai akhirnya dia menghalalkan segala cara. Suami-suami, istri-istri, kalau ada pasangan kita yang jalannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tegurlah dia dengan kasih. Mungkin hari itu dia marah, tetapi ketika dia mikir, dia akan ngomong, ya, istriku udah mengingatkan aku, terima kasih ya, engkau mengingatkan aku sehingga aku gak salah. Mungkin suami-suami kita salah, atau mungkin istri-istri kita salah. Bukan istri-istri ya, istri kita salah. Nah, tapi itu tugas kita untuk kita memberitahu, jangan mas gak apa-apa lah, gak apa-apa, ya udahlah, jangan. Tetap kebenaran itu harus nomor satu. Firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu harus kita sampaikan. Jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan di dalam perjalanan ini hanya karena masalah yang tidak benar. Kita harus tetap pegang prinsip. Ada contoh lagi, Ananias dan Safira. Mereka suami istri dan mereka kompromi untuk sesuatu yang kelihatannya itu rohani. Coba bayangin, ada sesuatu yang mereka korbankan, itu kan baik, mereka menjual tanahnya, mau dipersembahkan kepada rasul-rasul, bukan sesuatu yang salah, enggak salah. Tetapi ketika mereka kompromi sesuatu yang enggak benar, walaupun mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, enggak ada artinya. Malah yang terjadi apa? Suami istri itu mati. Apa artinya dia memberikan sesuatu, tapi kalau punya motivasi yang enggak benar. Jangan sekali-sekali kita kompromi terhadap sesuatu yang salah, yang enggak benar. Dari pengalaman 3 kisah suami istri itu, mari kita belajar seperti Ishak, ya, selalu berdoa. Kita belajar untuk membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan seperti Ahab dan Isabel, jangan seperti Ananias dan Safira. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mau menjadi sahabat Yesus, kita harus mengasihi orang yang paling dekat. Gak perlu kita mengasihi orang yang jauh dulu, yang paling dekat, yang selalu ada buat kita, itu yang harus kita kasihi. Jangan memikirkan yang gak ada, yang ada ini harus kita kasihi. Jangan sampai nanti kalau yang ada meninggal atau pergi kita baru nyesel. Waduh, kok dia gak ada ya? Mumpung pasangan kita masih ada, kasihi dia. Mumpung dia masih ada, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kasihi dia. Kalau selama ini mungkin kasih kita udah tambah, alah wis tuwa lah, gitu ya. Apain gitu. Jangan, mumpung pasangan kita masih ada, kita mengasihi dia. Tadi saya sempat dengar Beli ya, waktu mau lagu worship, dia ngajak kita semua untuk mungkin salaman atau apa begitu ya, kita menyatakan kasih yang dari Kristus kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman semua. Itu perlu kita praktekkan, apalagi untuk menutup tahun ini. Mungkin selama perjalanan setahun ini ada ganjalan yang kita alami sebagai suami istri. Ini momen yang baik untuk kita boleh saling mengasihi. Mungkin ada banyak kesalahan yang kita lakukan, yang dilakukan pasangan kita. Mari kita saling mengasihi, kita minta ampun, sehingga kita menutup tahun ini dengan sesuatu yang baik, yang positif, dan kita boleh masuk tahun depan dengan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar mengasihi keluarga. Ada contoh, yaitu orang tua dan anak. Keluarga di sini, orang tua mengasihi anak. Kalau kita lihat Lukas 8, yuk kita baca aja Lukas 8. Ayat 40
41 dan 42. Ini tentang Yairus ya, bagaimana sikap orang tua yang begitu perhatian dan mengasihi anaknya. Lukas 8 ayat 41 dan 42, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Kita buka ayat berikutnya 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, kalau kita membaca satu kisah ini, kita tahu Yairus itu kepala rumah ibadat, pasti sibuk. Sibuknya luar biasa. Tetapi sebagai seorang ayah yang baik, dia tetap memperhatikan anaknya. Karena dikatakan dia datang kepada Yesus, dia mohon karena anaknya hampir mati. Ini teladan yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan sebagai kepala rumah ibadat, dia masih memikirkan anaknya. Dia masih peduli terhadap anaknya. Kalau kita lihat akhir zaman ini, banyak orang tua yang gak peduli terhadap anaknya. Dia sibuk terus kerja. Senin sampai balik Senin lagi, kadang gak ada waktu buat anaknya, buat istrinya gak ada waktu. Yang dipikirin usaha terus, bisnis terus, pekerjaan terus. Tetapi mari kita belajar dari Yairus. Dia peduli akan anaknya. Di tengah-tengah kesibukan dia sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, dia memikirkan anaknya. Buat bapak-bapak semua, jangan cuma mikirin yang jasmani buat anak-anak. Itu gak salah, itu memang harus, itu memang perlu. Kita mikirin sekolahnya, kita mikirin masa depannya, itu memang perlu. Tetapi yang esensi, jangan sampai kita lupakan, memikirkan rohani anak kita. Jangan kita pikir, udahlah itu urusannya sekolah minggu, guru sekolah minggu, urusannya gereja. Pokoknya yang penting anakku udah aku perlengkapi dengan semua kebutuhannya. Urusan rohani, urusan gereja. Salah besar. Urusan rohani adalah urusan orang tua. Karena dia di gereja cuma seminggu 2 jam. Sementara setiap hari dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau saat ini kita sebagai orang tua, kita nggak peduli dengan hal rohani, nanti ketika dia ketemu dengan teman-temannya dan di sana dia akan bergaul dengan macam-macam orang. Ketika kita sudah tahu anak kita udah terjerumus, kita baru nyesel. Kita baru, Tuhan, Tuhan tolong anak. Mumpung masih ada kesempatan. Sebagai seorang ayah kita belajar seperti Yairus. Nah, di dalam perjalanan, kalau tadi kita lihat ya kisah tadi, itu nggak langsung ditolong. Ada pause-nya sebentar. Karena di tengah-tengah orang banyak itu ada satu peristiwa. Ketika Yairus dalam perjalanan membawa Yesus ke rumahnya, itu ada satu peristiwa, ada perempuan yang sakit pendarahan. Artinya apa? Di dalam pergumulan ini kadang ketika kita berdoa gak bisa langsung dijawab oleh Tuhan. Kita suruh berhenti dulu. Yesus seolah-olah gak mikirin Yairus dulu, karena di situ ada perempuan yang sakit pendarahan. Dan Yesus harus konsentrasi juga. Ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus dan dikatakan, asalmu jamah jubahnya aku sembuh, Yesus merasakan ada sesuatu yang keluar. Otomatis Yesus berhenti dulu. Nah,
Yesus berhenti. Itulah kadang kita mengalami di dalam perjalanan hidup. Ada satu fase kita merasakan seolah-olah kok berhenti ya. Seolah-olah apa yang kita doakan kok gak ada jawaban. Kita sudah memohon kepada Tuhan. Kok rasanya Yesus berhenti ya, mikirin orang lain, kok gak mikirin masalahku. Padahal aku yang ngomong dulu. Tetapi dalam perjalanan itu ada orang yang ditolong dan itu perempuan yang sakit pendarahan. Mungkin kita mengalami juga seperti itu dalam perjalanan ini, kok rasanya ada sesuatu yang berhenti, rasanya ada sesuatu yang aku ini kok gak ngerasain apa-apa ya, kok cuman seperti ini. Tapi lihat, nah ketika dalam perjalanan itu, di situ dikatakan apa? Ada orang yang ngasih tahu, udahlah gak usah nyusahin guru, anakmu udah mati, udah gak usah nyusahin guru. Seringkali kita juga mendengar seperti, udahlah wes gak usah nyusahin, gak usah doa-doa lagi, wong kenyataannya sudah mati, faktanya sudah seperti itu, ngapain kita percaya lagi? Fatal, ketika kita baca tadi itu fakta, anaknya sudah mati, itu fakta. Tetapi Yairus sebagai kepala keluarga, dia tidak memilih percaya kepada fakta itu, tetapi dia memilih percaya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang tidak mudah. Itu fakta, anaknya mati. Orang ngomong gak usah nyusahin guru, tetapi dia tidak memilih fakta. Dia memilih tetap percaya kepada Tuhan. Saya melihat dengan fakta suami saya sakit, itu saya tahu. Perutnya gede, kakinya bengkak. Kalau kita lihat di internet, kita suka baca, itu semakin menurun, itu fakta. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Saya baca juga. Dia ngasih tahu saya ini, no, nanti akan seperti ini. Ya, itu fakta. Tetapi saya tidak mempercayai fakta. Amin. Saya mempercayai firman Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan seperti pengalaman Yairus. Walaupun fakta mengatakan anaknya mati, dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun orang-orang ngomong gak usah nyusahin guru, tapi dia tetap percaya Yesus. Yesus ngomong, anakmu tidur. Walaupun orang-orang guyu, orang-orang tertawa. Tetapi di dalam perjalanan itu, Tuhan menyatakan kuasanya. Tidak langsung, karena ada waktu dia harus berhenti. Hari ini, sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, mungkin kita diperhadapkan pada fakta yang gak enak. Tidak tahu masalah apa yang ada. Mungkin faktanya memang usaha suami kita ada masalah. Faktanya anak-anak kita di sekolah ada problem. Faktanya kita mengalami sakit. Faktanya seperti ini, dan ini. Faktanya banyak. Itu fakta. Tetapi mari kita belajar seperti Yairus. Dia tidak mempercayai fakta, tapi dia mempercayai Tuhan Yesus. Tidak mudah, tetapi mari jemaat Tuhan kita belajar. Kita belajar mengasihi keluarga kita, walaupun faktanya nggak baik. Tetapi Yesus tetap baik, Yesus Amen. Tetap luar biasa. Amen. Ketika iman itu muncul dari Yairus, dia tetap ikut bersama Yesus dan dia melihat mujizat. Amin. Yang pertama, Tuhan ngomong di situ apa? Hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan sekitar itu juga ia bangkit berdiri. Anaknya terima sesuatu yang dari Tuhan, bukan iman anaknya, tetapi iman orang tua. Jadi kadang orang tua harus beriman buat anaknya. Anak sendiri juga harus beriman. Tapi kalau kondisi anaknya mati, gimana anaknya beriman? Tapi orang tua yang beriman sungguh-sungguh boleh membawa semua masalah kepada Tuhan. Nah, ketika sebagai orang tua kita mengasihi anak kita dengan cara kita peduli, pasti anak itu akan senang. Coba kalau kita bagi orang tua, terus anak kita rangkul gitu ya, kita jalan, dia kepingin apa, kalau kita dapat berkah, kita belikan, dia pasti senang. Tetapi Tuhan kepingin tidak berhenti sampai di situ. Sebagai orang tua kita harus berdoa juga buat kerohanian anak-anak.
kita mengingatkan mereka untuk terus makin intim dengan Tuhan. Apa artinya yang jasmani dipenuhi tapi yang rohaninya enggak? Itu akan membuat masalah di kemudian hari. Tetapi kalau yang rohani kita perhatikan, walaupun dia ada di mana-mana, kita nggak akan khawatir, karena dia bisa menjaga diri. Firman Tuhan yang dia baca, itu yang terus akan mengingatkan kita. Nah, para orang tua, seberapa peduli kita sama anak kita di momen Natal ini? Mari para orang tua, kita peduli akan anak kita. Kita mulai memperhatikan mereka. Mungkin momen Natal ini kita nggak membelikan sesuatu yang mewah, tetapi sesuatu yang ya kita kasih surprise anak kita, dan ada tulisan-tulisan yang menguatkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin pas tanggal 24 nih apa kasih, mungkin dia nggak kebayangkan pas Natal dapat sesuatu. Biasanya ayo nih beli, mau beli baju apa, tapi kan nggak sesuatu yang surprise gitu ya. Nah, kalau itu yang kita siapkan, terus kita kasih ada tulisannya dari papa, tulisannya papa sendiri. Kan yang biasa nulis mama misalnya, kali ini papa nulis buat anaknya. Atau mungkin anak-anak juga, kita sebagai orang, sebagai anak, kita juga sekali-sekali dong boleh ngasih kepada orang tua. Orang tua memang nggak minta, tetapi kalau orang tua dikasih, aduh mereka akan senang. Ada tulisannya gitu ya, mama aku mengasihimu, papa aku sayang kamu. Mungkin aku nggak bisa ngasih apa-apa, tapi cuman bingkisan kecil buat apa, itu akan diingat-ingat. Walaupun mungkin nilainya nggak besar, tetapi itulah dikasih. Di momen Natal ini mari kita belajar. Kalau kita kepingin menjadi sahabatnya Yesus, kita mari melakukan seperti itu. Nah, kita juga lihat bukan saja orang tua dan anak, tetapi antar saudara. Ya kan, kita mungkin ada beberapa dari jemaat yang anaknya tunggal, satu anak ya, Pak Erwin, Cikeni, nggak punya saudara anaknya. Tetapi mungkin sebagian besar kita, Om Bu Chandra juga, boleh juga anaknya cuma satu-satu. Tetapi yang anaknya banyak lebih dari satu. Oh, Pak Haryanto juga ya. Ternyata banyak juga yang anaknya satu. Tetapi yang anaknya lebih dari satu. Oh, Pak Sumito juga, yang di sana senyum sih. Aku juga loh bunda ya. Tapi mari mungkin di dalam keluarga kita ada yang namanya gesekan, masalah, persoalan, seperti pengalaman Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu juga terjadi di dalam keluarga kita. Kakak adik berantem, ya kan, ada masalah seperti itu. Tetapi mari kita belajar yang di sini yang kita dengar firman. Kalau kita punya masalah dengan keluarga, dengan saudara kita, mungkin kita yang sudah menikah, kita juga punya masalah dengan saudara-saudara kita. Mari kita mengambil sikap seperti Yusuf. Yusuf itu keluarganya, saudara-saudara punya pikiran yang negatif sama dia. Sampai dia dijual, sampai dia mengalami penderitaan yang paling berat di dalam hidup. Tetapi ketika firman Tuhan katakan Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Dia sampai naik menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu kesempatan emas bagi dia untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya. Benar kan? Itu orang dunia banyak seperti itu. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf ngomong, sekalipun engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik buat kamu sendiri. Walaupun ada kesempatan berbuat jahat, ada kesempatan untuk membalas, tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Mungkin kita juga punya saudara, kita udah menikah punya saudara yang menyakiti hati kita. Lihat aja nanti, mungkin kita seperti itu. Tapi mari kita pagi hari ini kita melepaskan kasih kepada mereka. Saatnya mungkin kita memberkati mereka, kita memberikan kado buat mereka di momen Natal ini. Orang-orang yang melukai hati kita, mungkin orang tua kita juga mungkin melukai hati kita. Mungkin tanpa sadar, namanya mami, namanya papi. Mungkin seringkali kan ngomong maksudnya baik, cuman kadang penyampaiannya salah. Mungkin kita sakit hati sebagai anak. Momen Natal, ayo kesempatan kita menyatakan kasih kita. Kita memberi sesuatu kepada mereka.
Karena kalau kita ingin menjadi sahabatnya Yesus, kita harus melakukan perintahnya. Dan perintahnya itu adalah kasih, harus mengasihi. Itu tentang kasih kepada keluarga. Ada juga kasih kepada sesama yang mungkin kita nggak kenal, mungkin nggak ada ikatan darah dengan kita, mungkin itu teman pelayanan kita, mungkin itu teman di kantor kita, tetapi mari kita juga belajar mengasihi mereka. Seperti kita lihat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu kan sudah malam lapar semua, dan Yesus ngomong mereka harus dikasih makan, nggak ada yang bawa makanan. Tetapi ada seorang anak kecil, ya, firman Tuhan katakan demikian. Seorang anak kecil dia membawa 5 roti 2 ikan. Coba kita baca aja ya ayatnya. Yohanes 6 ayat 9. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Kita semua tentu tahu kisah ini, tapi saya membacanya hanya ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Anak ini tidak punya banyak. Dia cuma punya 5 roti 2 ikan. Tetapi yang sedikit itu ketika diberikan kepada Yesus, itu memberkati banyak orang. Walaupun mungkin muridnya ngomong apa artinya ini, mungkin kita juga sering kali berkata demikian, aku nggak bisa apa-apa. Mungkin ngomong sama Naneng, Bu Naneng aku nggak bisa apa-apa, misalnya cuma doa. Apa artinya saya, Bu, aku cuma bisa berdoa? Apa artinya saya cuma bisa bantu bersihin gereja? Mungkin ngomong gitu sama Naneng. Tetapi percayalah, apa yang kita kerjakan sekalipun itu kecil, itu berguna, itu bermanfaat. Anak ini tidak akan pernah kebayang kalau kisah dia itu dimasukkan di dalam kitab suci, bagian dari kitab suci. Dia tidak kebayang. Dia anak yang polos, aku gak punya apa-apa, cuma punyanya ini. Orang lain ngomong apa sih artinya ini? Tetapi di tangan Yesus, walaupun yang sedikit itu bisa memberkati banyak orang. Mungkin kita mikir, aku nggak bisa apa-apa buat gereja. Apa artinya sih aku ngasih cuma sedikit? Tetapi ketika kita memberi sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu hasilnya luar biasa, memberkati banyak orang di momen Natal ini. Bukan saja dengan pasangan kita mengasihi, bukan saja dengan saudara kita, tetapi lebih kepada teman pelayanan kita, kepada orang-orang di kantor kita. Apa yang kita bisa beri? Mungkin itu sedikit, tapi mari kita mulai belajar memberi di momen Natal ini, di bulan yang luar biasa ini. Sediakan dana buat mereka, mungkin gak gede, tetapi ketika kita memberi, mungkin nasi bungkus kita beli, kita kasih Tuhan mengasihimu, kita bagi ke orang-orang. Itu sesuatu yang luar biasa. Seperti anak kecil ini, dia tidak pernah kebayang kalau 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tidak pernah kebayang dia. Tetapi dia memberi kepada alamat yang tepat. Dia serahkan itu kepada Yesus, dan hasilnya luar biasa. Dan yang terakhir itu paling susah. Mengasihi siapa? Mengasihi musuh. Mengasihi musuh itu paling susah. Namanya musuh, kalau bisa nggak perlu dikasihi, udah dihajar aja, udah diapain kek, yang penting pokoknya nggak lihat mukanya dia. Kalau lihat mukanya dia sebel banget, terus pokoknya kalau ada musuh ya udah habisin aja. Tetapi Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Harus mengasihi, walaupun itu nggak enak, walaupun itu susah. Mungkin kita begitu kita ngomong kasihlah musuhmu, langsung kita kebayang tiung gitu. Itu si A, itu si A yang paling aku benci. Mungkin juga ada yang muncul langsung tiung, itu suamiku ternyata. Orang yang harusnya aku kasih itu ternyata musuhku.
Mungkin ada kayak gitu karena lagi berantem, yang keluar ketika ngomong musuh malah pasangan kita. Tetapi mari hari ini firman Tuhan ngomong kasihi musuh, walaupun itu enggak mudah. Tetapi mari kita belajar. Saya punya pengalaman, tapi ini pengalaman lama ya. Ketika pelayanan di Prigading, ada satu anak gadis, dia suka konseling. Ya, ini anak mahasiswa suka konseling, kadang malam dia datang. Dia suka cerita pergumulannya, tapi kita nggak pernah tahu keluarga dia. Sekali waktu saya nggak tahu ceritanya kayak gimana, katanya saya itu ngomongin mamanya, dalam mamanya aja saya nggak pernah tahu. Ngomongnya mamanya apa, sampai sekali waktu cicinya sama dia datang ke rumah. Datang ke rumah itu nggak permisi, langsung saya dikata-katain terus. Setelah dia ngomong itu, terus saya ngomong, Cik, gini aja, Mama bawa ke sini, biar nanti saya ngomong sama Mama. Gak bisa, Mama saya kerja, dia ngamuk-ngamuk, ngamuk dia seperti itu. Mama saya kerja gini. Dia udah pulang kerja jam berapa? Dia ke pasar jam sekian, jam 3, boleh saya tunggu. Ya udah nanti Mama saya bawa ke sini, marah-marah dia. Ketika sudah selesai seperti itu, dia pulang, saya bilang, saya tunggu jam berapa mau datang, saya tunggu. Kita mesti klarifikasi, karena saya tidak ngomong sesuatu yang dituduhkan seperti itu. Saya tunggu, hari itu nggak datang, besoknya nggak datang, itu saya tunggu terus. Sampai sekali waktu saya dengar kabar mamanya meninggal dunia. Jadi saya tidak sempat ketemu sama mamanya. Nah sekali waktu ketemu dengan anak itu, rasanya kan gemes bener nggak? Saya itu bantu dia, tengah malam dia minggat, saya juga naik becak nganterin dia pulang ke rumahnya. Pak Yaya bawa motor, kalau dia punya masalah apa, kita selalu ada buat dia. Kok tega-teganya dia menyakiti saya dengan seperti itu, dikata-katain seperti itu. Tapi ketika dia punya pergumulan, kepinginnya secara manusia, gak usah marahi aku gitu, orang Jawa bilang, gak usah datangi aku, ngapain? Tapi firman Tuhan, kasihilah musuh, walaupun dia menyakiti saya tetap terima dia. Ketika dia share, dia apa, saya tetap terima dia. Dan akhirnya nggak ada masalah, udah yang sudah ya udah biarin, walaupun memang waktu itu lagi sakit hati. Namanya orang konseling kan kita mesti menjaga kerahasiaan. Gak mungkin saya ngomong-ngomongin seperti itu, kamu boleh tahu dari orang lain, tapi jangan dari saya, kan seperti itu. Tapi ketika saya dituduh sesuatu yang tidak saya lakukan, itu sakit hati. Tapi ketika saya belajar firman Tuhan harus mengasihi musuh, ya udah saya melepaskan kasih dia. Akhirnya nggak ada apa-apa, udah semuanya selesai. Nah hari ini ada beberapa hal yang saya titipkan kepada kita semua. Kalau kita ingin menjadi sahabat Yesus, dan tadi Yesus katakan, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang diperintahkan. Dan yang Tuhan perintahkan adalah tentang kasih. Mari kita mengasihi pasangan kita, mari kita mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita, dan yang terakhir mengasihi musuh kita, walaupun tidak mudah. Mungkin musuh itu orang yang sudah mengambil bisnis kita, sudah menghancurkan bisnis kita. Musuh itu mungkin dia yang sudah menghancurkan pelayanan kita, menghancurkan karier kita. Mungkin kita berpikir, aduh Tuhan, aku nggak bisa. Tetapi dia Bapa, dia sahabat yang baik. Dia akan memampukan kita untuk kita boleh belajar mengasihi dia, belajar praktek kasih di momen Natal ini. Mari kita belajar untuk mengasihi orang yang paling susah di dalam hidup kita. Karena ketika kita melakukan semuanya itu, maka kita semua adalah sahabat-sahabat Tuhan. Saya percaya, gak usah ditanyain, kita semua pasti kepingin menjadi sahabatnya Tuhan. Pasti ya? Amin? Amin. Syaratnya harus melakukan perintahnya, mengasihi walaupun susah. Tetapi mari kita belajar melakukannya. Amin. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang kita nyanyiin terakhir tadi ya. Ku sembah kau Allahku, tetapi nadanya diturunin satu. Yuk kita bangkit berdiri.